Kenapa Brok rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Shuri? Jawabannya mungkin lebih dalam dari yang kita kira. Karena sebelum menjadi anak band Hijrah dan Soul King, sebelum menjadi anggota kru topi jerami, Brok hanyalah seorang anak jalanan berusia 11 tahun yang hidup di jalanan Esperia. Dia membuat biola dari pecahan botol, bermain musik untuk anjing liar, dan bertahan hidup dengan makanan sisa. Lalu suatu hari, dia bertemu dengan seorang pria misterius. Pria itu memperlakukannya seperti keluarganya, dan Brok memanggilnya Aniki, tanpa tahu bahwa pria tersebut sebenarnya adalah pewaris kerajaan Esperia. Dia adalah Raja Ruwen. Yang menariknya lagi, persahabatan mereka dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Brok memberi makan Ruwen katak dan bubuk kari curian, dan justru itu membuat Ruwen menangis. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang memperlakukannya sebagai manusia biasa, bukan sebagai bangsawan, dan bukan sebagai simbol kerajaan. Beberapa hari kemudian, Brok ditangkap oleh para marin, dan saat semua orang diam, Ruwen datang sendiri untuk menyelamatkannya. Lalu, dia mengucapkan satu kalimat yang mungkin mengubah takdir kerajaannya. Jika pemerintah melindungi orang-orang seperti ini, maka dunia benar-benar sudah berada di ujung kehancuran. Sejak saat itu, Ruwen membawa Brok pulang, memberinya rumah, memberinya keluarga, dan mungkin memberinya alasan untuk terus tersenyum sampai hari ini. Tapi disinilah teorinya menjadi menarik, karena banyak orang mulai percaya bahwa pemerintah dunia tidak menghancurkan Esperia karena kerajaannya, tapi mereka menghancurkannya karena Ruwen sendiri. Karena semakin banyak petunjuk yang mengarah bahwa Ruwen mungkin memiliki hubungan dengan klan Devi. Garis keturunannya juga sering dikaitkan dengan Bewok Ireng. Bahkan cara Ruwen berbicara, cara dia menentang pemerintah dunia, dan cara dia mempertaruhkan segalanya demi orang yang dia pedulikan sangat mirip dengan Rox di Sebek. Dan kalau teori itu benar, maka tragedi Esperia bukanlah sekedar penghancuran sebuah kerajaan. Itu adalah pembersihan garis keturunan. Yang lebih mengerikannya lagi, beberapa teori bahkan menyebut bahwa Kandel sebenarnya adalah pegawai negeri suci yang dikirim untuk mengawasi keluarga kerajaan. Artinya dari awal, keluarga Ruwen mungkin sudah berada dalam pengawasan Imu. Maka Brok bukan cuma kehilangan seorang sahabat, tapi dia juga menyaksikan pemerintah dunia memusnahkan keluarga yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan hal ini membuat pengorbanan Brok untuk Shuri terasa jauh lebih menyedihkan. Karena selama ini, dia mungkin tidak sedang melindungi seorang putri, tapi dia sedang menjaga warisan terakhir dari orang yang pernah memberinya alasan untuk tersenyum.